Apakah betul Crow dan Chiliz akan terbang saat Piala Dunia? Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Untuk kali ini kita akan membahas satu event yang cukup menarik bagi kita seluruh umat dunia, yaitu adalah Piala Dunia 2023-2022 di Qatar. Ya, ada pepatah mengatakan bahwa semua akan kripto pada waktunya, termasuk pada event Piala Dunia 2022 ini ya kawan-kawan. Ada beberapa proyek kripto yang ternyata ikut berkontribusi ke dalam Piala Dunia ini. Nah, dua kripto tersebut adalah, yang pertama adalah Cronos ataupun CRO. Ini merupakan pemilik dari yang namanya Crypto.com. Mereka banyak sekali sponsorship di bidang olahraga seperti di UFC, juga Crypto.com menjadi sponsorship ya. Berikutnya untuk koin kedua di sini ada yang namanya Chiliz ataupun CHZ kodenya. Ini merupakan fan token, banyak sekali fan token seperti di sini misalnya Atlas, berikutnya FC Porto, Barcelona juga ada kalau nggak salah. Dibuat fan tokennya oleh yang namanya Chiliz ini kawan-kawan. Jadi dua token ini dapat berpotensi untuk terbang dengan adanya Piala Dunia nanti ya. Nah, tapi perlu kita ingat kawan-kawan bahwa yang namanya Piala Dunia merupakan event saat saja, mungkin sekitar bulan November akhir hingga Desember akhir. Jadi untuk hype-nya pasti akan berlalu ya. Jadi yang kita harapkan dengan adanya Piala Dunia ini adalah mengambil momentum saja menurut saya. Dan kita akan melihat teknikalnya lebih dalam nanti ya kawan-kawan. Oke, sekarang kita akan bahas beritanya terlebih dahulu. Kita pertama lihat dari namanya Crypto.com. Dia menjadi official sponsor. Jadi dia akan buat NFT juga. Menurut saya dapat menjadi pergerakan besar bagi Crow secara fundamental. Mengapa? Karena akan ada jutaan orang melihat yang namanya Crypto.com ini kawan-kawan. Berikutnya untuk Chiliz juga cukup menarik ya. Ada kemungkinan NFT nantinya akan diluncurkan di Chiliz yang berhubungan dengan FIFA World Cup 2023. Nah, sekarang kita akan bahas teknikal. Dari yang pertama kita akan bahas Crypto.com ataupun CRO. Nah, di sini saya menggunakan chart CRO BTC. Jikalau kita zoom out chartnya, sebetulnya chartnya tidak cukup bullish ya kawan-kawan. Perlu kalian pantau di sini, dia membentuk pola bearish yang bernama descending triangle kawan-kawan, di mana secara teori akhirnya dia akan break ke bawah. Jadi jikalau kalian memang ingin membeli yang namanya CRO ini, menurut saya lebih baik kita lihat teknikal dulu, menunggu jikalau dia breakout dari yang namanya downtrend pertama di sini, dan yang kedua dia break ke atas dari yang namanya pola descending triangle ini kawan-kawan. Jadi dia break seperti ini ya. Jikalau dia break ke bawah, akan menjadi sangat bearish sekali untuk CRO, bahkan tidak terpengaruhi oleh yang namanya fundamental. Nah, sekarang kita melihat chart kedua di sini. Sekarang harga CRO ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan Chiliz kawan-kawan, Chiliz mengalami kenaikan karena adanya FIFA World Cup ini. Sedangkan CRO ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan ya. Oke, sekarang kita lihat di sini kawan-kawan, di mana CRO ini memiliki yang namanya dua downtrend yang sangat besar. Yang pertama yang dia bentuk dari sekitar tahun lalu, dan yang kedua yang dia bentuk dari beberapa bulan yang lalu. Dan dua downtrend ini sebentar lagi akan menuju akhirnya. Jadi dapat dipastikan bahwa ada kemungkinan besar bahwa koin ini mengalami pergerakan besar dalam waktu dekat, entah itu ke bawah ataupun ke atas. Tapi jikalau menurut saya pribadi, untuk ke bawah sendiri kawan-kawan kemungkinan cukup kecil sekali. Mengapa? Karena ini merupakan support yang sangat kuat sekali dari awal CRO ini berdiri ya. Dan juga ada sentimen positif dari yang namanya FIFA World Cup. Jadi kemungkinan besar kawan-kawan, jikalau dia break dari titik ini, dapat menjadi trade yang baik untuk CRO. Nah, sekarang kita akan membahas chart kedua di sini. Kita akan membahas Chiliz ataupun CHZ USDT. Nah, jikalau kita lihat di sini dia memiliki dua pola. Jikalau kita lihat chart mingguan, yang pertama adalah falling wedge. Ini merupakan pola bullish ya kawan-kawan, di mana dibentuk dari sekitar tahun lalu, berkonsolidasi di sini dan akhirnya dia breakout dan sekarang telah mengatasi titik tersebut. Nah, tetapi untuk CHZ ini memiliki pola lagi yang lebih kuat lagi yang bernama inverted head and shoulder. Ini merupakan shouldernya. Ini merupakan headnya dan ini merupakan shouldernya kawan-kawan. Menurut saya pribadi, kalian dapat trading koin CHZ jika dia breakout dari pola ini. Jika tidak, cukup berbahaya untuk CHZ ya kawan-kawan. Belum ada pertanda bullish yang lebih lanjut dari CHZ. Oke, berikutnya kita akan melihat pola berikutnya dari yang namanya CHZ ini. Sebetulnya cukup terlambat untuk membeli CHZ sekarang. Mengapa? Karena dia telah breakout dan menurut saya ini sudah cukup banyak sekali ya kawan-kawan. Jikalau kita cek di sini target kenaikannya tampaknya sudah terpenuhi kawan-kawan. Nah, ini sudah terpenuhi. Dan sekarang malah dia sedang berjuang untuk melawan resisten weekly-nya. Jikalau gagal, menurut saya tidak cukup baik untuk namanya CHZ ini. Tapi jika dia berhasil closing, cukup bagus. Mengapa? Karena jikalau dia gagal, dia akan membentuk pola yang bernama head and shoulder. Pola yang sangat bearish untuk suatu koin kawan-kawan. Jadi, perhatikanlah baik-baik dua koin ini. Jikalau kalian ingin trading, berhati-hatilah dan tradinglah jikalau breakout secara teknikal. Saran saya pribadi. Sekian video saya kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.